Disiplin diri membentuk pribadi berdampak. Klik, kita akan membaca beberapa ayat secara bersama-sama, diambil dari 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai 13. Kita baca sama-sama dengan suara yang lantang. 2, 3. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun, dan dalam mengajar. Kalau Anda perhatikan di sini, beberapa kata saya garis bawahi. Ini adalah kata-kata yang merupakan aspek yang tercakup di dalam satu kata yang banyak orang anti di dalam mendengarnya, apalagi menghidupinya, yaitu disiplin. Jadi disiplin itu luas. Bahkan di slide berikutnya kalau kita bisa lihat, klik, di dalam bahasa Yunani, disiplin itu memiliki minimal 5 makna. Yang pertama, disiplin artinya pendidikan atau pengarahan, seperti di dalam Efesus 6 ayat yang keempat. Di sana ditulis bahwa seorang ayah sebagai orang tua, kita harus bisa mendidik anak-anak kita, mengarahkan anak-anak kita. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan di sana, salah satu fungsi daripada firman Tuhan atau kitab suci adalah untuk memperbaiki kelakuan kita, untuk mendidik kita di dalam kebenaran. Jadi mengajarkan kebenaran kepada Anda dan saya, itu arti disiplin yang pertama. Yang kedua, disiplin juga artinya penguasaan diri atau memiliki pikiran yang sehat. Ditulis dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 bahwa Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan Dia memberikan kepada kita salah satunya adalah sound mind, pikiran yang sehat, hidup yang tertib. Namanya tertib ini orang Indonesia agak susah ini. Ngantri pun tidak tertib. Sulit untuk tertib, itu artinya Anda tidak disiplin. Kemarin kami keluar dari pesawat, yang namanya keluar dari pesawat seharusnya baris demi baris. Tapi namanya orang Indonesia, apalagi mereka yang tidak tahu aturan, serobot menyerobot. Akhirnya bukannya cepat dan ringkas prosesnya, malah jadi lama. Bisa bikin berantem orang karena tidak disiplin. Termasuk di dalam menjaga kesehatan kita, kita perlu penguasaan diri, kita perlu disiplin, kita perlu pikiran yang sehat. Di dalam berargumentasi dengan orang lain, kita perlu self-control, self-discipline. Arti yang ketiga daripada kata disiplin adalah pelatihan fisik maupun rohani. Seperti yang tadi kita baca di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Anda duduk di sini setiap hari Minggu dan juga ibadah-ibadah yang lain yang Anda hadiri, itu Anda sedang melatih diri Anda. Anda sedang menghidupi
kedisiplinan di dalam kehidupan Anda. Rajin beribadah, rajin olahraga, itu semua diperlukan. Sekalipun tadi dikatakan bahwa latihan badani itu terbatas, tapi bukan berarti tidak penting. Tetap penting, tetap harus dilakukan. Nanti kita akan bahas lebih lagi. Yang keempat, arti daripada disiplin berbicara tentang ketekunan. Orang yang tekun adalah orang yang konsisten di dalam berbagai situasi dan kondisi. Sekalipun mengalami ujian, cobaan, penderitaan, tetap tekun. Seperti Ayub, yang pada akhirnya ketekunan Ayub menghasilkan berkat ganda. Kita semua kepengen berkat ganda. Kita semua kepengen mengalami multiplikasi dan terobosan. Tetapi kita tidak mau menjalani prosesnya. Prosesnya adalah tekun. Kita konsisten. Kita disiplin di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kelima, dan ini yang seringkali kita mengerti tentang disiplin. Kalau sudah bicara disiplin, nah itu seringkali orang jadi anti, jadi menjauh, jadi langsung tidak mau dengar tentang disiplin. Karena kita mengasosiasikan disiplin dengan yang kelima ini saja. Disiplin itu bisa berarti juga koreksi, nasihat, teguran. Kita harus belajar dengan rendah hati, menerima masukan, menerima input, menerima opini orang lain. Seperti Raja Daud, sekalipun dia raja, dia ditegur oleh Nabi Nathan. Sekalipun awalnya kepingin melawan, tapi pada akhirnya dia memilih untuk merendahkan diri dan menerima teguran itu. Dan melakukan koreksi yang diperlukan di dalam kehidupannya. Saya tahu yang namanya dikoreksi, ditegur, itu tidak ada yang suka. Apalagi kalau Anda seorang pemimpin, Anda biasa memberikan perintah, Anda seorang bos, tiba-tiba Anda ditegur, Anda diberikan masukan, Anda diberikan nasihat. Semua orang kepengen terlihat hebat, terlihat paling pintar, paling bijak di antara yang lain. Tetapi ada waktunya. Kita harus merendahkan diri, menerima masukan, menerima nasihat, bahkan teguran di dalam kehidupan kita. Karena semuanya bertujuan supaya kita makin baik, makin berdampak di dalam kehidupan kita. Amin. Karena itu kedisiplinan akan membawa keberhasilan di dalam hidup kita. Kalau Anda belajar profil orang-orang yang berhasil di dalam hidupnya, pasti mereka disiplin di dalam aspek tertentu dalam hidupnya. Kalau mereka diberkati secara finansial, pasti mereka disiplin dalam hal keuangan. Kalau mereka dipakai menjadi seorang atlet, seorang yang punya tubuh jasmani yang fit, yang prima, pasti dia adalah seorang yang disiplin di dalam latihan badani, latihan olahraga dan lain sebagainya, mengasah apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan mereka. Perubahan kecil disertai dengan disiplin akan membawa kepada perubahan besar. Ini adalah pernyataan-pernyataan yang sebenarnya tidak perlu dijabarkan lagi buat Anda yang sudah jauh lebih senior dibandingkan saya. Kalau Anda rutin olahraga dan tiba-tiba Anda bolos olahraga, mungkin hanya 1 minggu, 2 minggu Anda bolos, pasti rasanya ada sesuatu yang hilang dari kehidupan Anda. Mama saya usia berapa ya? 73 tahun. 1 minggu 3 kali dia pergi berenang. Bukan siang, bukan sore. Jam 5 pagi dia sudah jalan. Harus nyetir pula. 30-45 menit perjalanan one way. Tapi dia jalani. Saya tanya, kenapa? Mama kok demen sekali berenang, katanya.
ada sesuatu yang kurang kalau mama nggak berenang. Kalau Anda rutin melakukan sesuatu, seperti Anda lah, doa semalaman, Anda rajin, Anda selalu hadir, tiba-tiba seminggu nggak hadir, 2 minggu apalagi, seminggu pun sudah ada, kayaknya ada yang kurang. Kayaknya, aduh, aku haus sekali, aku rindu sekali datang doa semalaman. Sama, saudara. Jadi sebuah perubahan yang kecil kalau Anda biasakan. Tentu saya berbicara tentang kebiasaan yang baik. Dan itu menjadi rutinitas, menjadi gaya hidup. Menjadi bagian daripada kehidupan Anda. Maka kalau Anda tidak lakukan, itu ada yang kurang. Ada yang missing, ada yang kelewat sepertinya. Demikian juga disiplin-disiplin yang lain. Kalau Anda kepengen mengecilkan perut, saya punya bos yang saya pernah cerita di sini, divonis ya, sumbat jantungnya yang sempat kode blue, kode biru. Perutnya buncit, saudara. Hari ini, kemarin saya lihat dia foto. Wah, sudah kecil. Kurus, slim, saudara. Jangan sampai kita harus dipaksa oleh keadaan untuk kita mulai disiplin. Kalau Anda mau mengecilkan perut, ya kurangi makan Anda. Kecuali Anda tidak mau perutnya tambah kecil. Anda tidak peduli perutnya besar atau kecil. Ini bukan saya yang ngomong. Karena dengan membiasakan diri makan sedikit, lama-kelamaan lambung Anda pun, kapasitas perut Anda pun untuk menampung makanan juga semakin berkurang, semakin kecil. Otomatis kalau Anda makannya kurang, pasti Anda turun berat badannya. Saya tahu bagi beberapa orang memang sulit karena alasan hormon dan lain sebagainya, itu dapat dimengerti. Kita lakukan hal-hal yang di bawah kendali kita. Haleluya. Perubahan kecil disertai dengan disiplin akan membawa kepada perubahan yang besar. Karena itu mari kita mendalami lebih lagi firman Tuhan ini, nasihat Paulus kepada Timotius tentang disiplin. Ada 3 poin saja. Poin yang pertama, klik apa yang diajarkan oleh Paulus kepada Timotius sebagai pemimpin muda. Sekalipun Timotius dikatakan muda, dia usianya antara 35 sampai 40 tahun. Jadi ini tidak muda-muda banget, bukan yang masih remaja atau usia 20-an tahun, tidak. Timotius pada saat menerima nasihat ini, dia sudah memimpin jemaat dan dia usianya antara 35 sampai 40 tahun. Jadi kalau Anda usia 40 tahun masih tergolong muda. Haleluya. Ya. Yang pertama, disiplin yang dinasihatkan Paulus kepada Timotius adalah disiplin dalam hal pengajaran. Salah satu tugas Timotius yang paling berat pada zaman itu adalah untuk menghadapi ajaran sesat yang mengancam jemaat. Apalagi kalau Anda belajar sejarah, pada waktu itu, pada waktu Rasul Paulus baru muncul ke permukaan, dia diajarkan oleh Tuhan sendiri terkait dengan Injil kasih karunia. Hal kasih karunia masih relatif baru. Banyak yang menentang, banyak yang tidak bisa terima kasih karunia. Bahkan sampai hari ini pun masih banyak yang tidak bisa terima pengajaran tentang kasih karunia. Sampai sekarang kasih karunia masih disalah mengerti, bahkan ditolak, ditentang. Apalagi zaman waktu itu. Jadi Timotius sebagai seorang pemimpin muda, dia dibekali oleh Rasul Paulus dan dinasihatkan supaya tetap disiplin di dalam pengajaran. Klik. Ajaran yang benar didapat melalui ketekunan dan perlu proses belajar yang intensif. Tidak bisa Anda pakai sistem SKS, belajar kebenaran yang sejati. Sistem kebut semalam maksud saya. Anda harus tekun, Anda harus disiplin,
Anda harus bisa menguasai diri, karena terkadang apa yang Anda pelajari tidak sesuai dengan pemikiran Anda sendiri. Di akhir zaman kita harus terdidik dalam soal-soal pokok iman dan ajaran yang sehat. Kalau Anda senang dengan teologi sampai hari ini, masalah keselamatan pun masih jadi perdebatan yang hangat. Tidak semua orang Kristen sepakat soal keselamatan. Ada yang bilang keselamatan itu membutuhkan peran manusia supaya bisa dipertahankan, supaya tidak hilang. Bayangkan Anda menikah dengan seseorang, kemudian janji nikah Anda hanya berlaku tergantung daripada apakah istri atau suami Anda bisa mempertahankan pernikahan itu atau tidak. Oh, hari ini kita nikah ya, besok belum tentu loh. Tergantung kamu. Betapa insecure-nya pasangan suami istri dengan janji nikah yang harus diperbarui setiap hari. Bayangkan Anda ya diberikan keselamatan oleh Yesus. Setiap hari Anda harus doa keselamatan, minta keselamatan dari Tuhan, supaya Anda tidak masuk neraka. Itu Anda pasti tidak akan bisa menikmati kekristenan Anda. Karena setiap hari Anda akan kepikir, oh hari ini jangan-jangan keselamatanku hilang. Oh hari ini jangan-jangan, oh Tuhan sudah murka kepadaku. Jangan-jangan aku sudah nggak selamat, kalau aku hari ini mati, mungkin aku masuk neraka. Bayangkan Anda hidup dengan pemikiran rohani seperti itu. Itu pasti Anda tidak akan bisa menikmati hubungan Anda dengan Tuhan. Tuhan sudah buat konsep keselamatan sesederhana itu. Tetapi entah kenapa banyak manusia kepengen membuatnya rumit. Kepengen membuatnya kayaknya sulit sekali masuk surga. Loh, yang bikin aturan di surga itu Tuhan atau manusia? Tapi yang herannya banyak juga manusia yang percaya bahwa masuk surga itu memang sulit. Padahal Tuhan sudah menjadikannya begitu sederhana. Kenapa sih manusia ini susah menerima hal-hal yang mudah, hal yang cuma-cuma? Karena kita kepengen punya peran. Kita kepengen ada jasa kita. Kita kepengen harus ada usaha kita. Dalam hal keselamatan tidak ada istilah no pain no gain. Kalau Anda kepengen sukses, benar Anda harus bayar harga, harus ada pengorbanan. Yang namanya keselamatan, itu yang berkorban namanya Yesus. Membayar harga lunas bagi Anda dan saya. Anda mau mencucurkan darah Anda pun, Anda tidak akan pernah bisa menyelamatkan diri Anda sendiri. Anda mau doa semalaman setiap malam pun, Anda tidak akan bisa menyelamatkan diri Anda sendiri. Anda mau kasih persembahan yang paling besar di antara umat manusia yang lain, itu pun tidak akan menyelamatkan Anda. Satu-satunya jalan keselamatan adalah Anda menaruh iman percaya Anda kepada orang yang menggantikan Anda, membayar lunas dosa-dosa Anda. Namanya Yesus Kristus. Dia satu-satunya jalan. Haleluya. Kasih karunia memang sulit diterima karena tidak ada peran manusia di dalamnya. Dan kayaknya manusia itu kalau tidak berperan, tidak berkontribusi, itu tidak ada yang bisa dibanggakan. Kita tidak pernah bisa membanggakan diri di hadapan Tuhan. Oh, aku selamat karena aku begini, aku begitu. Tidak. Keselamatan itu murni karena Yesus. Haleluya. Tadi dikatakan di sana juga jauhi tahayul. Apa sih maksudnya tahayul? Tahayul itu hal-hal yang bersifat duniawi. Hoaks. Anda suka berita hoaks, itu tahayul. Menurut bahasa ini ya. Kalau kita kepikirannya kan tahayul itu hal-hal yang
rohani, hal-hal alam roh. Bukan itu, saudara. Pengajaran yang salah, itulah tahayul di dalam bahasa aslinya, kata yang dipakai di sini. Pada zaman itu yang termasuk tahayul adalah ajaran tentang imam tidak boleh menikah. Yang sampai sekarang pun masih dipercaya oleh agama tertentu bahwa seorang imam tidak boleh menikah. Akhirnya apa? Terjadilah pelecehan seksual di dalam organisasinya. Sudah diperingatkan di dalam Alkitab. Kalau nggak kuat, menikahlah. Bener nggak? Tapi pada waktu itu ada yang mengajarkan. Seorang pemimpin, seorang pendeta, hamba Tuhan, tidak boleh menikah. Nah itu tahayul. Pada zaman itu yang harus diperangi oleh Timotius dan Paulus. Ada juga pengajaran yang berkata, tidak boleh makan makanan tertentu. Itu perjanjian lama. Perjanjian baru hukumnya berbeda. Jadi kalau ada yang bilang, oh perjanjian lama dan perjanjian baru sama aja. Itu salah. Tidak sama. Tuhannya sama. Peraturannya sudah berbeda. Kalau Anda baca di perjanjian lama, ada binatang-binatang tertentu yang Anda tidak boleh makan. Tapi sejak zaman Petrus diberikan penglihatan oleh Yesus. Semua jenis binatang, apa yang Tuhan sudah kuduskan, jangan engkau katakan sebagai haram. Berganti. Jadi memang ada bedanya antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Tidak bisa dipukul rata. Berbeda. Makanya membaca perjanjian lama pun harus dengan kacamata kasih karunia, dengan kacamata perjanjian baru. Karena beberapa hal, banyak hal sudah digenapi di dalam Kristus. Termasuk sunat. Loh kalau Anda mengatakan bahwa perjanjian lama pun masih berlaku, Anda semuanya harus sunat. Yang laki-laki, yang tidak sunat Anda najis. Haleluya. Jadi memang benar ada perubahan dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Tidak bisa disamaratakan. Apalagi pada zaman itu ajaran-ajaran seperti ini dikaitkan dengan keselamatan. Oh kalau kamu tidak sunat berarti kamu tidak selamat. Oh kalau kamu makan makanan yang haram berarti kamu tidak selamat. Ajaran-ajaran inilah yang disebut oleh Rasul Paulus sebagai tahayul pada zaman itu. Dan Timotius harus belajar mendisiplinkan diri di dalam ajaran yang benar. Dongeng itu bahasa aslinya adalah mitos, legenda. Ya, kita sedang dalam suasana Chinese New Year. Banyak sekali mitos di dalam Chinese New Year. Tidak boleh makan bubur lah, tidak boleh bersih-bersih rumah, tidak boleh potong rambut, ya kan? Itu mitos bagi Anda yang paham. Kenapa tidak boleh makan bubur? Karena bubur dianggap sebagai makanan orang miskin. Jadi kalau Anda makan bubur di hari Chinese New Year, itu Anda sedang mengutuki diri sendiri. Jadi miskin kamu katanya. Kenapa tidak boleh bersih-bersih rumah? Karena Anda katanya menyapu keluar keberuntungan. Keberuntungan ada di rumah ini, Anda sapu keluar, Anda buang. Ini beberapa mitos. Sebenarnya itu ada alasan praktisnya. Kenapa Anda tidak boleh bersih-bersih rumah di hari Chinese New Year? Saya mengerti karena saya hidup di kampung halaman. Karena banyak tamu di hari Chinese New Year. Anda tidak sempat bersih-bersih. Dari pagi orang sudah datang untuk menyelamatin keluarga Anda, apalagi kalau Anda keluarganya dianggap dituakan dalam lingkungan itu, mereka akan datang menghormati Anda. Jadi Anda nggak sempat bersih-bersih. Dari jam 5:30 pagi orang sudah datang ke rumah Anda.
Kapan Anda mau nyapu? Kapan mau ngepel? Itu alasan praktisnya. Dibuat mistis. Kalau nyapu artinya kamu menyingkirkan keberuntungan dari rumah. Kemudian Anda percaya. Jadi miskin benar. Ya itu menjadikan itu benar artinya. Mitos itu jadi benar. Oh ya benar loh. Percaya atau tidak. Ya itu karena Anda percaya. Kenapa banyak kuasa-kuasa kegelapan itu seolah-olah mereka berkuasa? Karena yang menerimanya percaya. Ada ramalan sio. Oh iya tahun ini tahun ular. Nanti ciong dengan sio apa gitu kan. Dan Anda beneran berantem sama yang punya sio itu, saudara. Itu karena Anda percaya yang kayak gituan. Makanya beneran terjadi. Terjadilah sesuai dengan imanmu. Jadi bukan karena kuasa kegelapan ini, wah hebat ya, iblis pun hebat ya. Nggak usah muji-muji iblis deh. Iblis itu sudah kalah. Sejak 2000 tahun yang lalu, Anda berperang dengan musuh yang sudah kalah hari ini. Haleluya. Tapi kalau Anda percaya pada ramalan-ramalan yang nggak benar, ya akhirnya Anda memberikan otoritas kepada kuasa kegelapan supaya terlihat hebat. Wah, iblis itu ternyata benar juga loh. Oh, iblis kok dipuji-puji. Saya dalam khotbah saya menghindari kata iblis. Yang herannya ada pendeta khotbahnya lebih banyak iblis. Mari kita belajar dari iblis. Aduh, kasihan deh. Jemaat disuruh belajar dari iblis. Kalau saya mendingan belajar dari Yesus. Haleluya. Nggak usah belajar dari iblis. Tidak ada yang perlu dipelajari dari iblis. Haleluya. Perjanjian lama, perjanjian baru tadi saya sudah singgung kan. Nanti Anda bisa cek di medsosnya gereja, terutama di TikTok. Waktu itu saya posting tentang kebakaran di LA. Itu bukanlah penghakiman Tuhan. Nanti Anda buka di TikToknya gereja, ya, GBI Mount Hermon. Itu lebih banyak yang menghujat dibandingkan yang sepakat. Orang lebih suka pada penghakiman dibandingkan belas kasihan. Heran loh saya. Di LA itu tidak semuanya orang bejat loh. Anda nonton nggak video ada orang-orang Kristen yang setia, yang mengasihi Tuhan, rumahnya juga terbakar. Dan mereka bikin persekutuan doa di depan rumahnya yang terbakar. Terus Anda bilang, orang-orang ini dihakimi Tuhan. Oh, Anda tidak punya hati. Mohon maaf. Anda tidak punya belas kasihan. Terus disamakan dengan Sodom dan Gomora. Ya beda banget lah. Sodom dan Gomora pun tidak dihancurkan oleh Tuhan selama Lot dan keluarganya masih ada di dalam kota itu. Begitu Lot keluar dan keluarganya, semua orang ini bejat. Nah, kalau orang dunia, orang yang tidak percaya, ya mohon maaf lah. Tuhan tidak berbelas kasihan terhadap mereka. Tuhan berbelas kasihan kepada orang-orang benar, orang-orang yang menaruh percayanya kepada Yesus. Seorang anak, dia baru saja mengalami tindakan medis yang menyelamatkan nyawanya. Sudah beberapa bulan dia di treatment secara medis. Akhirnya nyawanya terselamatkan, diizinkan oleh dokter pulang ke Meksiko. Pesawatnya baru terbang 1 menit. Kecelakaan, beberapa hari yang lalu. Mati semua. Di Philadelphia, Anda bisa baca beritanya. Dalam perjalanan ke Meksiko. Pertanyaan saya, penghakiman Tuhan atau bukan? Anaknya masih muda, setahu saya masih umur 6 tahun.
bersama dengan keluarganya dan penumpang-penumpang yang lain. Kalau Anda tidak punya belas kasihan, Anda akan bilang, oh, penghakiman Tuhan. Memang gampang sekali sih ngomong penghakiman Tuhan, sampai Anda sendiri yang mengalaminya. Coba kalau Anda mengalami musibah dalam hidup ini, terus kemudian saya datang kepada Anda, lu itu dosa apa sih? Sampai Tuhan menghakimi engkau seperti itu. Anda sakit hati nggak kira-kira sama saya? Pasti Anda keluar dari gereja, pasti. Dijamin Anda tidak akan datang minggu yang akan datang. Dosa apa kamu sampai Tuhan mengutuki kamu seperti itu? Kita gampang sekali menghakimi orang lain karena bukan kita yang ngalamin. Makanya kasih karunia itu mengajarkan kepada kita, mari kita lebih dewasa lagi di dalam melihat segala sesuatu. Jangan terlalu cepat menghakimi. Haleluya. Jakarta banjir di malam Imlek. Penghakiman Tuhan atau bukan? Ngapain dipikirin? Memang drainase di Jakarta bermasalah. Nggak usah segala sesuatu dirohanikan. Oh, pasti Tuhan tidak berkenan karena penyembahan berhala di hari Imlek. Mohon maaf ya, Tuhan yang saya sembah bukanlah Tuhan yang mudah tersinggung. Manusianya mudah tersinggung. Tapi Tuhan kita tidak mudah tersinggung. Kalau Tuhan mudah tersinggung, Anda dan saya sudah nggak hidup hari ini. Semua kena lahap api neraka. Tegang banget sih Anda. Ketawa kayak gitu kan. Haleluya. Jadi ya memang berbeda. Memang berbeda, perjanjian lama dan perjanjian baru itu berbeda. Lalu ada yang bilang, bagaimana dengan Ananias dan Safira? Itu kan perjanjian baru. Mati juga, di gereja lagi matinya. Rasanya sih saya pernah khotbah tentang Ananias dan Safira ya. Mungkin sudah bertahun-tahun yang lalu Anda lupa. Saya cuma mau tanya sama Anda. Kalau Anda berargumen tentang Ananias dan Safira, buktikan kepada saya bahwa Ananias dan Safira adalah orang percaya. Buktikan kepada saya bahwa Ananias dan Safira adalah orang Kristen. Buktikan. Kalau Anda bisa membuktikan, saya bisa terima tentang murka Tuhan pun berlaku bagi orang percaya. Nanti setelah ibadah atau minggu depan, saya kasih waktu Anda sampai tahun depan untuk memberikan jawaban kepada saya. Buktikan bahwa Ananias dan Safira adalah orang Kristen. Orang Kristen sejati ya, bukan Kristen yang ngaku-ngaku Kristen ya. Itu saja pertanyaan saya. Haleluya. Jadi kalau Anda orang percaya, intinya adalah jangan takut dihakimi Tuhan. Tuhan mendisiplinkan, benar. Tuhan menegur, benar. Ibrani 12 kan? Dan kita tidak akan bersuka cita ketika ditegur. Nggak enak ditegur itu. Sakit ditegur itu. Tapi Tuhan tidak pernah menegur dengan memberikan kita sakit penyakit, kemiskinan, apalagi kematian. Tidak. Tuhan menegur lewat firman-Nya. Lewat kata-kata. Lewat keadaan di sekitar kehidupan kita. Tapi tidak pernah menginginkan Anda dan saya binasa. Haleluya. Saya sudah kelamaan di bagian ini. 2 poin yang berikutnya saya jamin lebih cepat daripada poin yang pertama. Jadi yang pertama, disiplin dalam ajaran. Yang kedua, disiplin di dalam ibadah. Nah, Anda yang rajin beribadah, puji Tuhan. Saya menghargai kesetiaan Anda, loyalitas Anda. Rupanya salah satu nasihat Paulus kepada Timotius dalam hal membangun disiplin adalah disiplin dalam ibadah. Beribadah
adalah kegiatan yang membutuhkan disiplin. Itulah sebabnya tidak semua orang suka. Bahkan tidak sedikit yang meninggalkannya, menganggapnya nggak penting lagi. Buat apa sih ke gereja? Orang Kristen kan tidak harus ke gereja. Oh, memang pergi ke gereja tidak membuat Anda jadi Kristen. Tapi kalau Anda mengaku diri Anda Kristen dan tidak suka ke gereja, saya meragukan kekristenan Anda. Karena 1 Yohanes 1 ayat 3 dikatakan, orang yang hidup di dalam terangnya yang ajaib adalah orang yang suka bersekutu dengan saudara seiman. Anda ke gereja salah satunya untuk bersekutu dengan saudara seiman. Kalau Anda tidak suka bersekutu dengan saudara seiman, saya meragukan apakah Anda benar-benar seorang Kristen. Apalagi kalau Anda menentang pergi ke gereja, Anda berargumentasi bahwa untuk diselamatkan tidak perlu ke gereja. Oh, benar. Tapi orang yang hidup dalam keselamatan pasti suka ke gereja. Karena Yesus sendiri pun berkata, cintaku untuk rumah Tuhan menghanguskan aku. Yesus loh. Haleluya. Klik. Jadi Timotius di sini diingatkan bahwa latihan badani terbatas gunanya, bukan tidak berguna, ada gunanya. Rasul Paulus pun harus berolahraga secara rutin. Buktinya apa? Buktinya dia kuat sekali secara fisik. Dia dianiaya, dirajam, ya kan, menderita yang lebih daripada penderitaan kita, bahkan seorang misionaris pun, ya, barangkali penderitaannya Rasul Paulus ini lebih daripada misionaris manapun. Fisiknya sangat kuat. Dia tahu pentingnya berolahraga. Makanya dia pakai ilustrasinya tentang atlet. Dalam 1 Korintus 9 ayat 24-27. Dia bilang, aku melatih tubuhku. Aku memperbudak tubuhku. Artinya dia seorang olahragawan. Kenapa kita perlu olahraga? Supaya kita bisa efektif di dalam pelayanan kita. Tidak mudah capek, tidak mudah lelah. Ada waktunya kita refreshing. Karena seorang hamba Tuhan pun perlu menjaga kesehatan mentalnya. Salah satu cara menjaga mental adalah dengan berolahraga. Paulus harus menanggung tantangan fisik yang berat. Makanya dia harus meyakinkan tubuhnya fit. Bagaimana dengan Yesus? Yesus itu pasti tubuhnya fit. Kalau enggak mungkin dia bisa memikul salib Via Dolorosa sampai ke Bukit Golgota. Anda bawa diri aja. Kalau fisiknya tidak fit Via Dolorosa, Anda udah ngos-ngosan. Ini Yesus bawa salib. Pasti dia lagi yang berkata bahwa olahraga itu nggak penting. Olahraga penting. Makanya di sini dibilang latihan badani. Ada gunanya sekalipun terbatas. Dan kata ibadah yang dipakai di sini saya pun pernah jelaskan ini, eusebia. Eusebia itu artinya Anda tidak sekedar datang beribadah, mendengar informasi, pengetahuan yang baru, tidak. Ibadah harus disertai dengan perubahan hidup. Itulah eusebia. Kata yang dipakai, latihlah dirimu beribadah. Itu bukan sekedar datang ibadah hari Minggu atau hari Selasa, hari Jumat. Tapi ada perubahan hidup yang terwujud nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Klik yang ketiga dan yang terakhir, kita juga harus disiplin di dalam hal keteladanan. Nah, ini sudah tidak perlu dijelaskan panjang lebar. Ya, karena sudah sering dikhotbahkan di tempat ini terkait dengan pembentukan karakter, menjadi saksi yang baik bagi kemuliaan Kristus.
Kedisiplinan perlu dibangun sejak dini, sejak muda, selagi mudah dibentuk. Semakin Anda bertambah usia, semakin sulit untuk berubah. Karena itu, kalau Anda tahu Anda punya kebiasaan buruk, ya, rubah itu sedini mungkin, semudah mungkin, supaya tidak terbawa seterusnya, bahkan menjadi lebih buruk. Kita harus selalu memiliki kesadaran bahwa panggilan kita adalah untuk berdampak dengan teladan hidup. Klik, ini slide yang terakhir. Kita harus menjadi teladan dalam 5 area kehidupan. Yang pertama, perkataan, sudah jelas. Yang kedua, tingkah laku, juga sudah jelas. Yang ketiga, dalam hal kasih. Yang keempat, dalam hal kesetiaan. Yang kelima, dalam hal kesucian, atau dalam bahasa Inggris dikatakan kemurnian. Kemarin saya dapat cerita dari mama saya. Minggu yang lalu saya mendapatkan kesempatan untuk khotbah di salah satu gereja di kampung halaman saya. Dan salah satu pemimpin pujiannya, kalau Anda lihat, dia itu sangat-sangat berkesan. Ya, beberapa kali saya ke gereja di Pare, istri saya selalu bilang, kalau dia tidak pimpin pujian, rasanya ada yang hilang dari ibadah. Dan cara pimpin pujiannya pun, wow, dahsyat banget. Anak saya sampai bilang, Dedi kalau nyanyi, tiruin dia dong. Itu goyangannya, wow, pokoknya kalau menyembah Tuhan itu ekspresif sekali, sangat ekspresif. Cerita punya cerita. Dia punya anak, kata mama saya, sekitar 6 orang anak. Salah satunya terjerat narkoba. Sampai hari ini tidak bisa lepas. Tapi papanya melayani Tuhan seperti itu. Suasana di gereja itu berubah. Saya melayani di 2 gereja. Dan saya bisa membandingkan suasana ibadahnya sangat berbeda. Dari yang pagi dengan yang sore. Sangat berbeda. Yang membuat perbedaan menurut penilaian saya karena satu orang ini. Wow, Anda tidak akan pernah bisa menduga dia punya masalah keluarga dengan cara dia memimpin pujian. Di situ membuat saya terenyuh. Wow, dahsyat. Seorang yang mendisiplinkan dirinya dalam kesetiaan, mengikut Tuhan, menderita bagi Kristus, apapun situasi dan kondisi dalam hidupnya. Dia tetap semangat melayani Tuhan. Itu patut diacungi jempol. Karena itu, klik, mari kita semua terus mendisiplinkan diri supaya kita berdampak baik bagi orang lain di sekitar kehidupan kita. Terlebih nama Yesus dipermuliakan